izin ya kak, perkenalan diri dulu. Jadi aku Desi. Terus ini teman aku Aisyah. Kami dari jurusan manajemen nih kak, dari Universitas Lampung. Jadi kami izin menyampaikan amanah dari dosen kami. Kami dapat tugas itu untuk kayak mewawancarai salah satu perusahaan gitu loh kan. Nah ini tentang manajemen talenta nih kak. Nah kayak yang tadi kakak jelasin kan, kayak ini kan di bidang agensi ya, yang dimana itu pasti kan ada talenta-talentanya nih kak. Nah kami mau nanya sedikit-sedikit tentang itu. Nah sebelumnya aku masuk dulu ya kak, aku izin nanya. Ini Bara itu perusahaan di bidang apa ya? Oke, kalau Bara itu kita di bidang kreatif. Kita sebenarnya bisa menampung desain dan juga advertising gitu ya. Cuma kalau misalnya ditanya Bara secara general, kita bakal bilang kita itu adalah kreatif laboratorium. Karena kalau di sini tuh kita bebas ngapain aja gitu. Jadi kalau untuk dari layanan kita sendiri ada foto produk, ada video produk, photoshoot gitu ya, ada juga konsultasi bisnis gitu ya, sama ada juga graphic design dan lain-lain. Oke, gila ini kayaknya fastnya boleh digeser gitu. Oke, kalau boleh tahu, kan tadi kita bilang tuh ya ada produk, terus ada bikin perusahaan yang di enterprise gitu. Boleh tahu perusahaan atau apa aja sih kak yang kira-kira udah dipegang nih sama Bara? Klien kita ya, klien kita sebenarnya sejauh ini kita bagi banyak sih berbagai jenis klien. Ada yang dipegang sama kita sosmed full gitu ya, dari buka sampai sekarang kita yang pegang. Ada juga dia yang kayak cuma minta video atau mungkin photoshoot produk doang, atau mungkin strategi campaign gitu ya, itu beda-beda gitu kebutuhannya. Tapi kalau tanya ada siapa aja klien kita, untuk sekarang ada Holiday Inn di Perandu, terus ada Phil House, terus Phil Garden, terus juga Puncak Gaming. Puncak Gaming ini pegang juga ya? Puncak Gaming dan Puncak Gaming X, Fluid Bullion juga gitu ya. Terus Marley Signature, Mancalay, terus sama Playback, terus One Recipe itu? One Recipe juga. One Recipe itu termasuk salah satu klien kita yang terlama. Jadi dia memang dari Bara buka gitu ya. Bara tuh berdiri pertama kali itu di tahun 2023 awal tahun Januari. Cuma kalau misalnya ekstensi kita memang udah di akhir tahun 2022-nya. Tapi kayak officially muncul itu di 2023 tanggal 1 Januari. Kalau gitu Bara ini berdiri itu atas dasar satu pemikiran aja atau sebenarnya kolaborasi sih kak antara satu orang, kayaknya kita bagus dibuka ini gitu. Oke, kalau Bara ini berdiri atas satu orang doang. Ada atasan aku, gitu ya, namanya Kak Jason. Dia memang hobinya desain gitu ya, emang jurusannya juga dari jurusan DKV. Terus dia juga emang ngerasa desain ini passion dia gitu ya. Awal dia buka, terus dia ngerekrut sendiri orang-orangnya. Dulu itu anggotanya cuma 4 waktu itu. Cuma berempat doang, berlima sama dia gitu kan. Jadi emang yang dicari sama dia cuma graphic designer aja sama admin satu gitu. Jadi tiganya graphic designer gitu. Nah kalau untuk sampai saat ini dari tahun 2023 awal itu sampai 2026 ini, dari 4 orang ini yang bertahan sampai detik ini ada 1 orang namanya Kak Iqbal. Jadi sisanya udah pada jadi udah 4 tahunan lah kurang lebih si Kak Iqbal ini gitu di sini. Gitu sih. Tapi kalau untuk anggota sekarang udah sampai 20-30 orang. Total karyawan ya? Total karyawan. Isi. Tapi rata-rata Gen Z atau campur-campur nih kak? Milenial 2 orang, sisanya dia Oke. Milenial 2 orang termasuk atasan kita. Oke. Terus aku mau nanya sih kak, kan kayaknya aku ngeliat ya ada di IG-nya Bara itu kayak aku kepoin kan, kayaknya sering banget ngelakuin kolaborasi gitu ya sama kampus. Itu gimana sih cara dari Bara itu kayak menjalin relasi lah dengan kampus itu? Apakah kayak kakak dihubungi atau misal memang sebenarnya udah ada relasi gitu dari awalnya gitu kak?
Kita selalu menghubungin sih, cuman kita selalu dihubungin gitu ya. Cuman kalau untuk beberapa jurusan gitu ya, memang yang udah pernah disponsorin sama kita atau kolaborasi sama kita bertahun-tahun, setiap di acara yang sama ikut kita lagi gitu. Oh, iya. Contohnya Kompa Ganza dari ilmu komunikasi, gitu kan. Iya. Anak-anak Edwardnya emang beberapa kali sering kolaborasi sama kita. Kita juga jatuhnya udah punya hubungan yang lumayan dekat juga gitu sama anak-anak Edward gitu. Karena mungkin dari visinya juga kita udah inline gitu ya, udah sejalan baik dari anak Ilkom Edward ini dengan Bara sendiri gitu. Itu sih kalau sejauh ini kolaborasi selalu kita yang dihubungin. Jadi juga soalnya terbuka memang untuk kolaborasi. Jadi kalau misal dari organisasi di FEB nih Kak mau ngajuin kerjasama kayak minta tolong Bara jadi pemateri atau apa, bisa ya berarti ya Kak? Bisa banget sih, kemarin tuh sempat ada yang masuk juga dari FEB. Iya, Oh, iya. kemarin tuh sempat juga dari Koma itu wawancara gitu dari narasumber tahun 2024 atau 2025 kemarin ya. Lumayan. Oke. Terus ini nih Kak, mungkin yang jadi pertanyaan ya Kak buat beberapa ini kan kampus ya Kak, berarti kan beberapa mahasiswa juga pasti bertanya nih. Kayaknya kan tadi dibilang kayak Gen Z banyak banget nih ya yang kerja di sini. Kira-kira tuh Bara tuh membuka nggak sih lowongan untuk mahasiswa magang gitu Kak? Oke, kalau untuk magang sendiri kita udah berjalan sampai saat ini ada batch ke-6. Kita udah batch ke-6. Awalnya itu batch pertama itu sebenarnya bukan pertama banget si batch pertama magang kita. Sebelum ada diadakannya batch-batchan ini udah ada kita selalu buka magang. Cuma memang udah terhitung rapi biar terorganisir itu di batch 1 gitu ya. Batch 1 itu di tahun 2024. Terus sekarang ada batch berapa? Ada batch ke-6. Nah, untuk yang di April atau Mei ini harusnya buka batch ke-7. Cuman karena memang kita kemarin tuh intern ada yang perpanjang dan lain-lain, kuota kita juga masih full, kita belum buka lagi untuk batch ke-7. Jadi kemungkinan kita bakalan mundur ke waktu batch ke-8 seharusnya diadakan. Nah, tapi hitungannya bakalan batch ke-7 nanti Batch ke-8 itu sekitaran Septemberan lah. Kira-kira berapa lama sih Kak ininya? 3-4 bulan kalau masa magangnya. 3-4 bulan. Oke. Nanti infonya diinfoin di Instagram, soalnya kita umumin sih. Ya, oke. Posisi-posisi apa aja sih Kak yang biasanya dibuka? Mungkin ini kan HR nih, ada HR itu kadang di Bara buka nggak sih untuk Kalau magang gitu? Kalau magang tuh kita berbagai macam sih. Ada video editor, ada graphic designer gitu kan. Ada juga marketing gitu. Kalau di bagian personalia biasanya kita nggak masukin intern. Cuma nanti ke depannya kalau misalnya dibuka bisa jadi juga gitu. Ya udah Kak, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ini ya Kak ya. Nah, ini kan tadi udah kayak yang udah dibilang sama Kakak kalau kita itu Bara itu bergerak di bidang agency. Berarti kan kita bisa lihat itu berarti ada talent ya Kak ya, ada model gitu. Nah, gimana sih Kak cara dari Bara itu melihat potensi-potensi cara merekrut talenta-talentanya itu Kak? Oke, talenta di sini berarti cash in di model ya, yang Iya. jadi wajah dalam video gitu misalnya. Betul. Oke, biasanya kalau kita pertama dari perekrutan pasti bakal kita bentang. Kalau kita bentang baik kita dari pengumuman Instagram, biasanya juga bakalan ada media-media kayak job seeker gitu yang bakal bantu share gitu ya, dan juga kita udah lancarkan juga di bagian job finding apps gitu kan, misalnya kayak di Kita Lulus ataupun di Glints gitu ya. Kita semuanya dulu kita bentang, nanti bakalan masuk tuh orang-orang gitu kan, jadi di dari segi quantity bakalan banyak gitu kan ya, dan pasti bakal kita filterisasi juga dari situ gitu, karena semakin banyak yang masuk bisa kita lihat dulu nih, bisa kita filterin dulu, akurasiin dulu gitu kan, dulu gitu ya, gimana siapa-siapanya aja kira-kira yang memang bukan hanya dari yang cantik atau nggak cantiknya ya, tapi lebih ke persona. Jadi alias apakah persona ini cocok sama tim kita, alias apakah dari baik penampilan ataupun dari pengalaman ataupun setelah ketemu nanti pas wawancara gitu ya, kita melihat cara dia ngobrol apakah cocok gitu sama tim kita, itu bakal kita pertimbangkan terlebih dahulu. Cuma selain itu kita juga anak-anak kan ada 20-an orang nih, ya biasanya kalau dari kita di belakang saya terbaik sih kita juga dari perekrutan sebenarnya. Tapi
dari kayak mutualnya teman-teman dulu gitu ya, kira-kira ada yang minat nggak, atau mungkin yang saling kenal. Karena kalau misalnya saling kenal juga kita bisa ketemunya juga lebih mudah sebenarnya gitu kan ya. Cuman baik itu dari mutual teman-teman yang ada di tim yang ada di sini, ataupun yang dari job finding apps, ataupun yang dari IG job seeker, ataupun dari Instagram kita yang kita share, semuanya punya kesempatan yang sama gitu. Jadi nggak kita bedakan. Oke, kalau misalkan kayak gini nih Kak kasusnya, dia cocok nih Kak sama tim Bara, kayak dia enjoy nih orangnya bagus, tapi dia dalam kayak masih minder gitu-gitu. Nah kayak dari Bara ini kira-kira bakal mengadakan kayak program pelatihan gitu kah untuk talentnya, atau tolak aja cari yang lain gitu Kak? Oke, kalau kita tergantung urgensi sih, tergantung urgensi. Misalnya kalau talent ini memang dibutuhkan untuk proyek tertentu yang lagi kita butuhin dan itu jatuhnya temporary, misalnya gitu ya proyeknya ya, atau mungkin ini kita sebutnya sebagai KOL ataupun talent dalam proyek kita yang lagi mau kita jalanin dan yang harus upload kapan dan lain-lain gitu ya. Ketika kita lihat personanya cocok atau enggak, kita juga harus lihat kesiapan dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka siap, ya udah pasti bakal kita gasin gitu kan. Cuman kalau misalnya ini jatuhnya talent jangka panjang alias yang bergabung sama tim gitu ya, kalau misalnya personanya cocok tapi mungkin ada sedikit kendala di bagian kepercayaan diri, di sini tuh pasti selalu di mentoring. Jadi kita memang selalu ada kelas internal, kita juga mentor juga ada banyak itu di bawah gitu ya, yang berhubungan sama talent ataupun sama posisi-posisi yang sedang kita cari gitu ya. Nah itu bakalan di mentoring dulu terlebih dahulu. Oke Kak, kayak tadi kan kita udah bahas soal talent ya, Cara merekrutnya. cara merekrut talentnya. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Kan nggak mungkin ya kayak kalau kita punya talent, ya udah kita biarin segitu-segitu aja kayak kayak kemampuannya segitu-segitu aja. Nah dari Bara itu kira-kira gimana sih Kak cara untuk Ningkatin performa, ningkatin talentnya ini. ningkatin performa, ningkatin bakatnya lah gitu, skillnya gitu. Oke, kalau dari kita kan proyek pasti selalu ada ya gitu ya, pasti selalu ada gitu. Dan kita tuh bakalan ngajarin dulu sih awalnya, bakalan dikenalin dulu kayak gimana nya, bakal kita kenal etos kerjanya seperti apa di sini, kita bahas kontraknya, itu harus seperti itu. Nanti ketika proyek udah masuk, kita kenalin nih, kita kasih tahu juga proyek lookalike yang sebelumnya udah pernah kita garap ataupun yang pernah digarap tapi di luar Lampung seperti apa, kurang lebih nanti cara kerjanya bakal seperti ini. Mau kita ajarin, nanti ketika masuk ini masih di talent ya, ngomongnya apa karyawan lain? Dari talent Masih talent ya. Kalau misalnya nanti udah eksekusi, itu bakalan langsung di bagian nge-type. Soalnya kalau skrip, terus ide dan lain-lain itu ada timnya sendiri yang ngerjain, ada tim marketing gitu. Jadi talent nggak gugup lah di bagian situ gitu. Ini kalau misalnya udah ada, kita kasih skripnya ke talent, pas nge-type kita kasih tahu nada yang benar seperti apa, gitu kan. Terus kita kasih tahu apa pesan yang mau disampaikan. Jadi kalau misalnya nanti udah dibicarain sama dia, nadanya udah benar tapi pesannya belum sampai, bakal kita retake. Nah, bakal kita ajarin juga tuh gimana caranya biar sampai entah bayangin seperti apa dan lain-lain. Itu tergantung sama situasinya. Jadi situasional banget. Oke. Oh ya, ada nggak sih Kak ini talent-talentnya tuh yang kayak nyerah di tengah jalan gitu? Kayak maksudnya dia sudah dikontrak ya mungkin Kak, tapi kayak mungkin ada beberapa 1-2 hal yang mungkin dia tidak merasa kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Tiba-tiba dia mundur dari itu. Kalau Bara ini ya berarti ya. Kalau Bara talent yang bergabung ke tim kita gitu ya. Sejauh ini nggak ada sama sekali gitu. Kecuali kalau yang proyekan. Yang proyekan itu maksudnya kalau misalnya KOL atau talent kita harus nge-tag misalnya contohnya di salah satu klien kita di Marley gitu ya. Pada tanggal sekian. Nah tiba-tiba dia kakak bisa di schedule nggak? Soalnya aku ada apa mungkin harus kemana atau kemana perjalanan misalnya kayak gitu itu ada. Atau kayak schedule dan lain-lain itu aman aja sih, tapi bagi kita kalau mundur sih enggak. Oh berarti sebenarnya bukan mengundurkan diri, cuma lebih tepatnya kayak schedule. Oke. Nah terus kan pastinya kalau masalah talent nih Kak,
ada project apa gitu, mungkin gak sih Kak kayak dari talentnya ada kayak problem dengan perusahaan ini sampai dia kayaknya aku nggak mau deh di sini. Nah terus pertanyaannya itu kan melibatkan keputusan berarti ya Kak ya. Itu kira-kira gimana tuh Kak? Melibatin keputusan melibatin si talent ini dalam pengambilan keputusannya gitu. Kalau dari kita sendiri, kita tuh selalu mengutamakan kenyamanan. Mengutamakan kenyamanan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya dari belakang seperti apa dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya emang si talent yang nggak nyaman gitu ya, misalnya untuk nge-tag di perusahaan ini, misalnya contohnya kita kan ada salah satu klien kita tuh klub malam tuh gitu kan. Sedangkan ada talent yang nggak dibolehin gitu kan sama orang tuanya atau apapun itu. Kalau misalnya dia nggak nyaman ya kita nggak provide gitu. Jadi ganti talent yang ganti talent yang bisa yang cocok atau apapun itu gitu kan gitu. Itu sih yang paling kalian pertama kita nyari personalnya dulu, karena kalau misalnya emang dari dianya nggak oke, dari talentnya nggak cocok gitu kan, pesan yang mau disampaikan nggak bakal nyampe. Terus kan berarti talentanya ada banyak banget ya Kak ya, kayak talent yang model-modelnya ini ada banyak banget ya Kak. Nah kira-kira tuh gimana sih cara Bara itu mempertahankan model-modelnya ini supaya mereka kayak mungkin betah lah gitu di Bara? Gimana sih Kak caranya? Oke, kalau jumlah talent itu sebenarnya cuma 3 pure talent. Kalau pure talent itu cuma 3. Tapi ada yang dia sebagai content creator itu ada 2 kalau content creator ini. Nah, talent sama content creatornya beda. Jadi totalnya bisa dipilih 5. Tim sosmed itu ada 2, baik dari marketing atau sosial media spesial itu ada 2. Jadi totalnya 7. Gitu. Kalau untuk yang bisa di konten ini ya 7. Tapi kalau misalnya yang lainnya bakal masuk konten ya bisa-bisa aja sebenarnya gitu kan. Mungkin seperti tadi aku bahas, kalau kita kan selalu mengutamakan kenyamanan gitu ya. Jadi bakal kita cocokin dulu gitu. Kalau cara kita mempertahankan yang pasti ya sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Terlebih sih kan para Gen Z gitu ya, juga udah pada cocok gitu sama euforianya, sama vibes-nya gitu ya. Jadi tergantung nanti gimana, ya kayak sosialisasi perbiasaannya aja belumnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya caranya, yang penting kalau misalnya tadi aku bilang kenyamanan, di kita tuh kalau makan siang gratis dari kantor. Makan siang gratis dari kantor. Kadang snacking, udah gitu kayak beli kopi segala macam itu juga di provide sama kantor. Dan kita juga selalu kayak kebebasan, kita nggak ada jam makan siang ya, bukan jam 12 sampai jam 1. Mau makan jam berapa bebas gitu kan. Sebenarnya kita bebasin yang penting kerjaan selesai. Dan kayak games, karaoke juga kita sediain sini, PS juga kita sediain. TV ada Netflix-nya, HBO gitu juga kita sediain. Mau nonton silakan, mau main silakan, yang penting kerjaan selesai. Gitu. Sangat nyaman sekali berarti. Ini sih banget. Sangat cocok dengan project kita work life balance. Iya, betul ya. Betul. Iya, work life Kayak mau tidur siang juga boleh disediain bantal. Intinya yang penting kerjaan yang dibebankan beres. Penting kerjaan selesai. Tapi kalau misalnya dibilang tidur 8 jam tidur ya enggak. Lebih kayak kalau misalnya pusing, ruwet apapun itu, mereka break silakan. Tapi berarti ini perlakuannya itu sama lah ya Kak. Tadi kan kita dari tadi ngomonginnya talent ya, model berarti ya Kak. Berarti untuk karyawan pun semua merasakan hal itu. Semua merasakan hal itu, cuma lebih ke gini sih. Kalau talent kan dia tanggung jawabnya hanya di video ya, dalam video. Sedangkan yang lain sebenarnya diberi kebebasan juga yang sama, kalau misalnya mau main PS dan lain segala macam misalnya. Tapi mereka tanggung jawabnya kan jauh lebih besar ya. Misalnya desainer harusnya ngerjain apa gitu kan. Yang harus diselesain dulu gitu. Kalau aku boleh nanya lagi, di Bara ini bidangnya ada apa aja sih? Bidang apa sih posisinya? Posisinya ya, kita tarik ulur dulu di paling atas itu Kak Jason sebagai creative director. CEO lah ya. Sebagai founder dan ownernya. Terus di bawahnya ada art director. Jadi kalau creative director itu dia tugasnya untuk ACC-in, ngekurasiin gitu ya semua yang udah di ACC-in sama art director. Jadi misalnya hasil video, hasil desain, semuanya lah gitu ya, itu bakalan ngelewatin si creative director dulu sebelum disampaikan ke klien.
Tapi sebelum ke creative director, bakal ke art director dulu. Nah, art director ini tugasnya sama art director, tapi lebih kurasinya lebih raw lagi. Jadi bakal lebih banyak tahap revisi itu di art director. Karena kalau misalnya creative directornya udah ngerevisi, itu lebih ke yang art directornya harusnya notice hal itu gitu kan gitu ya. Udah gitu di bawah art director itu ada project manager. Kalau project manager itu dia yang nge-handle berhubungan sama kolaborasi atau event gitu ya. Dia juga yang bakal nge-handle semua klien atau mungkin anak-anak si tim ini harus berjalan ngerjain semua job desk-nya, itu project manager. Jadi setiap project segala macam yang mengkurasiin itu si manajer ini. Yang mastiin berjalan, yang mastiin win-win baik dari sisi yang ngajak kolaborasi ataupun dari sisi kitanya yang menerima kolaborasinya sama-sama diuntungkan. Gitu. Jadi harus memastikan berjalan sebagai mestinya dan tidak dirugikan. Dan bagian nego-nego segala macam apapun itu juga di project manager. Terus sampingnya itu ada studio koordinator. Kalau studio koordinator itu dia berhubungan sama ini industri foto. Karena kalau si Bara ini sama Yureka itu dia berbarengan, gitu jalannya bareng. Tapi nggak di dalam satu company yang sama mereka itu. Jadi kayak studio ya Bara. Jadi tanggung jawab semuanya full berhubungan dengan studio, sama kayak project manager tapi versi studio. Gitu. Terus udah gitu di bawah project manager itu ada creative strategist. Selain ada creative strategist itu ada marketing. Di bawah marketing ada social media specialist, content creator dan talent. Gitu. Terus kalau untuk dari art director di bawahnya ada head of design. Ada juga head of video. Gitu ya. Head of video, head of design. Baru di bawahnya head of design ini ada co-head, ada graphic designer kita ada 2 orang anggotanya. Terus juga ada motion designer gitu ya. Yang di bawah head video ada video editor gitu. Terus udah gitu di antara ini penghubung semuanya ada account executive alias yang menghubungin klien gitu. Yang menghubungin klien, yang submit dan lain-lain itu harus dari account executive. Terus kalau untuk berkolaborasi kayak tadi yang dibilang ya kolaborasi sama kampus, itu tugas dari siapa tuh Kak? Dari HRD-nya Kak? Jadi kalau misalnya untuk berhubungan kolaborasi itu bakal terima dulu sama account eksekutif, nanti bakalan dipindahin ke HR bagian personalia. Nanti dari bagian personalia bakal diskusin juga ke project manager, karena itu masih project ya betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, gimana sih Kak kira-kira ini kan nggak mungkin Bara itu hanya stuck di tempat kayak tidak akan ada perkembangan gitu ya Kak. Nah gimana sih Kak strategi dari Bara sendiri itu untuk mengembangkan Bara sendiri supaya mungkin lebih dikenal orang atau mungkin lebih banyak lagi karyawannya gitu Kak. Kira-kira gimana tuh Kak strategi dari Bara? Sejauh ini selama ini kita selalu hiring terus sih ya. Dan lagi proses pencarian karyawan juga gitu kan ya. Dan kita memang selalu kayak fokusin karyawan kan mungkin teman-teman pernah dengar ya kalau creative agency itu biasanya satu graphic designer dia nge-handle video juga, atau mungkin nge-handle motion juga, dia juga ada nge-handle bikin script juga gitu. Karena graphic designer palu gada gitu ibaratnya. Apa mau ada? Ya, nah kalau di kita ini kita berusaha untuk fokusin. Jadi graphic designer yang fokusnya ke graphic design, marketing fokus ke marketing gitu. Jadi masing-masing fokus sama si bidangnya gitu ya. Jadi ketika mereka yang udah punya specialize masing-masing dan bakalan fokus juga sama apapun itu yang ada, ketika kita mau developing apapun itu baik itu project dan lain-lain udah pasti bakalan lebih terstruktur gitu. Jadi kalau untuk sekarang yang penting kita selalu mengutamakan service sih, mengutamakan service. Jadi nanti kalau misalnya udah servisnya udah oke, klien tuh pasti bakal balik lagi, bakal mau ada mengembangkan apa-apa balik lagi. Terlebih dengan quality yang udah kita jaga dari orang-orang yang udah punya specialized masing-masing gitu. Itu sih strategi untuk saat ini. Jadi kayak mungkin Bara tuh percaya kalau servisnya sudah terbalik, nanti dari klien ini bisa nyebarin ke klien lain. Diimbangi dengan quality. Oke. Ini loyalitasnya lah ya. Loyalitas dan juga kualitas. Betul. Mau nanya lagi ada yang lain? Mungkin. Oke. Ya
Udah Kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Kami mau berterima kasih banyak dari Bara, dari kakak-kakaknya sekalian udah Menyempatkan waktu dan bersedia membantu kami nyelesain tugas ini. Ini mungkin nanti kami izin publish kalau disuruh sama dosen kami. Kira-kira boleh Kak? Boleh. Ya udah Kak, makasih banyak ya Kak ya. Sama.